itu di sini kita akan melanjutkan tahapan selanjutnya, yaitu menggunakan carving pada malam ataupun media lainnya. Di sini bahan yang kita gunakan adalah malam, kemudian tadi hasil gambar refleksi dari gigi aslinya, kemudian lekron, kemudian ada pisau malam, lalu ada lem kertas. Cara yang pertama adalah kita tempelkan, kita menggunakan aspek labial terlebih dahulu. Kita beli lem kertas pada bagian giginya. Sebelum dilakukan penempelan pada blok malamnya, kita bentuk terlebih dahulu garis mediannya yang didapatkan dari panjangnya dibagi dua, panjang dibagi dua, panjang dibagi dua, direfleksikan hingga semua sisi, bagian oklusal, kemudian bagian ini singa. Setelah sudah, bagian labial tadi yang sudah diberikan lem kemudian ditempelkan pada malamnya, disesuaikan garis mediannya. Tadi sudah digambar, direfleksikan garis mediannya, ditempelkan pada malam sesuai dengan garis median. Jadi hasilnya akan seperti ini. Setelah seperti ini, kita mulai dilakukan pengurangan malam. Seperti ini, kita mulai kurangi. Sesuaikan dengan tepi gambarnya, tidak boleh melebihi dari gambarnya. Sesuaikan oleh tepinya. Sesuaikan. Kemudian sisi sebelahnya juga kita sesuaikan. Tidak boleh melewati dari tepian gambarnya. Setelah dilakukan semua pengurangan, jadi pengurangnya semua tepi dilakukan pengurangan, namun tidak boleh melebihi dari gambarnya. Dia harus tepat tepiannya. Dilakukan di semua sisi. Oke. Setelah itu kita berganti pada aspek palatalnya. Sama, bila diberi lem terlebih dahulu. Kemudian ditempelkan lagi sesuai garis dari mediannya. Jadi harus tepat supaya nanti hasil dari giginya dia tidak terlalu belok. Setelah itu dipotong lagi dan tidak boleh melewati dari kertasnya. Jadi kita harus tepat sesuai tepian kertasnya. Harus tepat sesuai tepian kertasnya. Kemudian yang bagian palatal yang sudah dikurangin sama, dia tidak boleh melebihi dari tepiannya, sesuai tepiannya saja. Setelah itu kita lanjutkan pada sisi proksimalnya. Terserah mau bagian distal terlebih dahulu ataupun mesial terlebih dahulu, tidak ada acuannya. Kita tempelkan, sesuaikan dengan midline yang sudah terbentuk. Nah, di sini kan jadi ada sisi labial, sisi palatal, dan sisi proksimal. Oke, setelah sisi palatal selesai, kemudian sisi labial dan sisi palatal dia dihubungkan seperti ini contohnya. Jadi dia akan segaris. Contoh awalnya akan seperti ini. Awalnya adalah seperti ini, kan belum terlihat batasnya. Kemudian sisi ini dikerok terlebih dahulu, dibersihkan hingga menjadi seperti ini sisinya. Jadi terhubung dari tepi labial hingga tepi palatalnya. Setelah itu kita bersihkan juga sisi sebelahnya. Jadi sisi sebelahnya yang masih seperti ini kita bikin juga menjadi seperti ini.
Oke, kedua sisi harus disamakan tepiannya seperti ini. Jadi mengikuti konturnya ya, nggak boleh flat. Karena di sini kalau misalnya ada cembungan ya kita ikutin cembungannya. Kalau mau di sini lebih cekung ya lebih cekung. Di sini mau bulat ya lebih bulat. Jadi nggak boleh flat. Oke, lalu kita pasang sisi proksimalnya. Jangan sampai kebalik dari sisinya. Bisa dimulai dari sisi distal ataupun mesial terlebih dahulu. Disesuaikan lagi garis medianya yang sudah dibentuk hingga seperti ini. Di sini jadi ada 3 gambar. Yang pertama labial, palatal, dan proksimal. Setelah seperti ini, labialnya, gambar labial kita lepas. Gambar palatalnya juga kita lepas. Setelah dilepas, lakukan seperti tahapan pada labial dan palatal, yaitu dikurangi lagi dengan batas dari gambarnya, nggak boleh lebih dari gambarnya. Lalu sisi proksimal sebaliknya juga dipasang. Jadi menjadi sisi proksimal pasang. Lalu dilakukan pengurangan lagi seperti labial dan palatal tadi. Sisi ini juga sama kayak nanti yang kayak tadi yang labial sama palatal, harus disamakan keduanya. Tepiannya harus disamakan. Lalu sisinya sama seperti tadi bagian labial dan palatal, harus tembus dari tepiannya, jadi ratakan dulu. Nah, ini yang belum dilakukan rata, yang ini yang sudah. Jadi nanti harus di sisi yang belum nanti akan dibuat seperti ini juga. Jadi setelah dilakukan penyamaan dari tepinya, nanti akan akhirnya seperti ini. Sesuai tepinya. Setelah itu kita akan lepas terlebih dahulu. Cetakan kasarnya akan seperti ini. Oke. Lalu tadi pada bagian yang sudah ditandai dari CEJ-nya, ditegas dulu CEJ-nya. Tegas dulu CEJ-nya. Setelah CEJ-nya terbentuk, bagian tepi-tepian ini harus kita bulatkan. Kita bulatkan secara perlahan, disesuaikan dengan gigi yang digambar. Jadi harus di sini kita juga harus sering-sering melihat giginya supaya tidak sampai terlalu banyak yang dikurangi. Jadi supaya penampang dari akarnya, kita mulai dari akar terlebih dahulu. Penampang dari akarnya bisa membulat. Semua sisinya seperti ini kan, dibulatkan. Nah, setelah dilakukan pembulatan, semua sisi bagian akarnya dia akan membulat seperti ini. Dia akan membulat semua, kita bulatkan, dan akan ada stepnya seperti ini. Ini bagian CEJ-nya. Lalu kita lanjutkan pada bagian mahkotanya, sama kita tepinya kita bulatkan. Setelah kita bulatkan semua sisinya, lalu kita buat anatomi pada bagian palatal. Kita buat anatominya secara perlahan. Oke, lalu kita bulatkan pada sisi-sisi tepinya. Jadi tidak boleh ada bagian yang tajam. Kita bulatkan saja. Nah, lalu bagian misalnya kita perbaiki, kita bulat-bulatkan, dan sudah. Jadi semua sisinya akan membulat. Ingat, bagian mesial dia sudutnya lancip, kemudian bagian distalnya dia membulat, kemudian tepi-tepiannya juga sudah disesuaikan supaya membulat. Jadi tidak ada bagian yang dia terlalu lancip. Tutorial pembuatan
carving malam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.